Oh, ada bang ya. Lagi apa? Lagi apa lagi? Serbu. Oke, siap. Jadi hari ini baru berkesempatan saya menyampaikan perkembangan terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli pukul 8.30. Ya, tempat kejadian di desa Matek, kemudian tepatnya di parkiran mobil objek wisata. Korban atas nama AB alias AN, 65 tahun, laki-laki, wira swasta, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Kudus, Sulawesi Tengah. Tersangka juga sudah ada, nanti saya serahkan data-data ini kepada rekan-rekan. Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dan terkait motif pembunuhan dan apakah sudah terungkap? Motif pembunuhan kalau dari pemeriksaan sementara karena sakit hati karena ada ungkapan kata-kata kasar dari korban sehingga emosi. Sebenarnya kan antara korban dan tersangka ini saling kenal, kemudian ada miskomunikasi, kemudian ada ungkapan kata-kata kasar, tersangka tersinggung, kemudian gelap mata langsung menusuk korban. Terkait Ya ketersinggungan aja, maksudnya karena jadi kemarin memang ada berita seperti itu tapi dari hasil penyelidikan anggota kami sampai sekarang kan korban mengalami ketika dibawa di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal. Jadi kemudian pada saat melakukan aksi penusukan itu pelaku ini dipengaruhi miras dan minuman keras atau tidak? Dari hasil pemeriksaan tak ada, dia lakukan secara sadar. Memang informasinya dia sering minum, tapi pada saat kita mendapatkan laporan untuk tersangka langsung kita amankan. Kita sudah bisa ungkap dan aman. Setelah ada laporan, anggota turun ke lapangan melakukan lidik posisi tersangka. Ya kurang lebih 5 jam kita sudah bisa. Mantap. Untuk kemudian untuk TKP pembunuhan objek wisata di sana sekarang kondisinya seperti apa? Masih ditutup kah atau dipasang garis polisi? Ya itu mungkin sifatnya pribadi ya. Sifatnya pribadi. Kebetulan data-data awal kita sudah ungkap, tersangkanya kita sudah dapat karena butuh untuk akses kemasyarakatan ya. Jadi kita sudah buka. Adakan penangkapan, ya mereka juga sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Sementara situasi karena mereka tuntut pelakunya siapa harus diungkap, ya kami bergerak cepat untuk melakukan penangkapan sehingga tidak ada gejolak lagi di masyarakat. Ya. Iya. Ya. Oke, Pak. Itu aja. Iya, terima kasih. Yang berkumpul di musik aja dong. Sini lagi. Kita juga baru selesai kegiatan operasi patuh yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28. Jadi operasi patuh ini kami lebih mengedepankan upaya-upaya preventif dan preventif, edukasi dan kegiatan-kegiatan himbauan saja. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 14 hari itu, untuk jumlah pelanggaran ada 199 pelanggaran dari berbagai jenis, ada tidak menggunakan helm, surat-surat. Kemudian
kejadian laka lantas 1, korban luka ringan, kerugian material sekitar 700. Nah, itu laka tunggal. Mau ditanyakan? Untuk hal-hal yang Kejadian mencolok itu nggak ada. Jadi karena kita lebih mengedepankan upaya-upaya preventif dan preventif, jadi upaya-upaya penindakan memang sudah tidak kita lakukan karena sifatnya teguran preventif. Tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang dianggap berat, pasti dilakukan kegiatan. kalau tingkat tepat Nah, sudah ada peningkatan. Nah, mungkin dampak ya. Kalau saya bicara operasi patuh itu kan dalam kegiatan-kegiatan operasi selama 14 hari itu kan kita baru melakukan kegiatan-kegiatan baik preventif, preventif maupun represif target. Dampaknya nanti setelah operasi. Nah, setelah operasi seperti apa? Apakah lebih tertib? Diharapkan kan sesuai tujuan kan dia bisa lebih tertib ya. Dari tidak menggunakan helm, Ya. tindakannya tindakan dari kepolisian. Dari kepolisian tindakannya sifatnya teguran, kita tidak melakukan tindakan penilangan Secara manual ya. secara manual. Masih ada juga karena kita lebih fokus ke nanti kan atlet, tapi atlet nanti mungkin tahun ini atau akhir bulan 2 bulan ke depan sudah dipasang karena itu hibah juga dari pemerintah dari beberapa titik, nanti kita fokus ke sana. Jadi penilangan secara manual itu yaitu upaya terakhir kalau memang pelanggaran itu betul-betul membahayakan atau bisa berakibat fatal. Titik operasi dan selama Batu Intan di mana aja? Titik operasi di seluruh wilayah Kabupaten HSP, tetapi dari hasil analisa mana titik-titik yang rawan. Biasanya kan ada kita beberapa titik yang sesuai analisa memang di situ rawan pelanggaran, rawan kemacetan. Itu nanti kegiatan kita lakukan bervariasi lah setiap hari. Sedikit kan terkait dengan lantas juga dalam laporan sebelumnya kan 6 bulan terakhir ini angka kecelakaan kan cukup tinggi. Ada kalau dasar kapan itu ada 18 yang meninggal dunia. Nah, pasca operasi Intan ini mungkin apa atensi yang akan dilakukan oleh pihak polri? Kegiatan kan sudah ini ya, sudah berlangsung dan sudah selesai. Atensinya adalah upaya-upaya preventif dan preventif. Atensinya. Jadi upaya-upaya edukasi, himbauan-himbauan di sekolah-sekolah. Ya sifatnya pencegahan saja. Upayanya seperti itu. Ada penempatan personil, strong point pagi dan lain-lain. Barangkali terakhir nih Pak, izin saya Hendra dari News Fakta. Ya. Terkait maraknya knalpot brong di Kabupaten Hulu Sungai ini Pak, gimana tindakan dari Polres HST untuk menangani tersebut Pak? Jadi knalpot brong ini bukan cuma di HST tapi di seluruh Indonesia ya. Betul. Banyak ya. Ya itu kelompok-kelompok itu yang kita sentuh, kita edukasi. Bahwasanya knalpot brong ini memberikan kebisingan. Betul. Suara ya, bisingan suara yang mengganggu. Apalagi di sini kan kultur masyarakatnya agamis, mengganggu. Ya itu kita sentuh melalui kelompok-kelompok sekolah, orang tua. Kalau memang sudah 2-3 kali ini ya kita mungkin bisa adakan pembinaan. Siap. Oke. Terima. Satu Masukan ya. Jadi memang kalau seandainya penerangan jalan berlubang, nanti kami ada namanya forum lalu lintas, nanti Pak Kasat Lantas bisa ditindaklanjuti untuk mengkaji itu apakah perlu ditindaklanjuti. Kalau perpanjangan untuk penerangan kan mungkin dinas tata kota atau dinas PU, bina marga bekerjasama dengan dinas perhubungan. Nah ini pun nanti kita coba didiskusikan seperti apa, karena itu harus bersama-sama. Kalau kita mungkin penegakan hukumnya, ya kan, tapi tetap nanti kami sampaikan. Pikir kemarin sudah ada himbauan untuk dihentikan ya, jadi sudah tidak ada lagi aktivitas. Walaupun
lagi Pak Ustadz. Lain tawas lah. Sama Biasa dulu- aja. sama dulu ya. Itu apel 1000. Pengungkapan kasus ada beberapa saya waktu setelah serah terima ada beberapa pengungkapan kasus narkoba yang sudah diungkap dan beberapa kasus beberapa bulan lalu yang memang belum dirilis. Tadi mungkin rekan-rekan juga sudah monitor. Memang kasus ini menjadi atensi, narkoba ini menjadi atensi negara dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda sampai ke pusat. Jadi kami berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun untuk wilayah Kabupaten HSD ini bersih dari narkoba. Ada pertanyaan? Masih fokus. Dari ini, jadi jumlah total kita dari periode Januari 1 Januari sampai dengan sekarang jumlah totalnya itu ada 31 laporan polisi. Terus kemudian jumlah tersangkanya dari sabu-sabu ada 37 orang. Terus kemudian ada yang obat terlarang itu ada 3 orang. Jadi untuk jumlah barang bukti total dari sabu-sabu 130,1 gram. Kemudian untuk karisoprodol ada 25 butir, untuk DMP ada 224 butir dan daftargi ada 1000 butir. Nah, itu total dari 1 Januari sampai dengan sekarang. Tersangkanya banyak yang ditahan. Jumlah tersangkanya ada 30, total 40 orang yang dilakukan penahanan. Terkait ini dan bisa dijelaskan. Oh, yang Tanggapannya terkait ini. ini ya, untuk yang terkait ini termasuk barang bukti daftar G. Ini kita amankan di Jalan Ulama nomor 32 RT 6 RW 2 Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten HSD. Ini Data lengkapnya. data lengkapnya nanti kita karena kita menindaklanjuti kan terkait adanya realisasi atau kejadian yang di Banjarmasin kemarin, dan kemarin ada salah satu warga kita juga ya kan ternyata ada yang terkontaminasi jadi korban tersebut. Nah, jadi kita menindaklanjuti dari perintah Bapak Dir Res Narkoba, jadi diindikasikan bahwa ada keracunan kecubung. Nah, makanya kita ada TR kemarin itu untuk melaksanakan pemusnahan atau terkait dengan pohon kecubung. Jadi selain pemusnahan kita melaksanakan sosialisasi baik ke sekolah maupun ke masyarakat aparat desa di tingkat kecamatan. Untuk yang disampaikan dari untuk jalur Bunda, untuk kita sudah melakukan penindakan yang represif, yaitu kita melakukan upaya penangkapan ya kan, memang yang dari dia masyarakat yang pemakai dia turun dari atas, kemudian karena dia ada membawa barang lalu kita lakukan penangkapan. Itu sudah ada beberapa LP ya kan, kita lakukan penangkapan represif. Terus kemudian untuk di jalur wilayah Sungai Buloh, jalur air, kemudian sudah melakukan upaya paksa juga, ternyata kita masih ada gagal di situ. Jaringan-jaringan ya kan. Nah, apabila kita masuk orang yang tidak dikenal, mereka otomatis pasti ngasih tahu nih. Nah, seperti itu kendala, cuman bukan kendala ya. Cuman nanti kita akan lebih kreatif lagi lah untuk melakukan upaya-upaya itu untuk penyelidikan di lapangan. Lihat sini dan 1, 2, oke. Online. Metro TV kan ada. Jangan dari radio-nya nanti. Bagus ini kalau dari TV TV One pas ya. Saya Dipanata dari Beritus. Barito, abang. Saya Stan dari Banjarmasin. Saya Hendra dari News Jadi Fakta. kalau saya dulu dekat karena saya